subscribe, like, and comment. Erna Teacher. Assalamualaikum teman-teman dan anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu. Iklan pada umumnya menawarkan barang atau jasa. Iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Iklan tergolong ke dalam karya yang bersifat persuasif, yakni menyampaikan bujukan atau ajakan yang memengaruhi banyak orang. Dengan iklan itu, pendengar atau pembacanya akan membeli produk yang ditawarkan ataupun melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pengiklan. Secara umum, iklan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Struktur iklan. Yang pertama, unik dan menarik. Iklan harus unik dan menarik agar masyarakat selalu menikmati dan mengingat iklan tersebut. Unsur menarik dan unik memang wajib dalam setiap iklan, karena iklan memberi ketertarikan pada khalayaknya dan mendorong untuk membeli produk tersebut. Para pengiklan harus senantiasa menggali ide kreatif untuk menciptakan iklan yang menarik dan membekas di benak khalayak. Jika kesan baik itu sudah tertanam, akan mendorong mereka untuk membeli produk yang diiklankan tersebut di kemudian hari. Untuk itu, ada 5 hal yang perlu diperhatikan agar iklan menjadi unik dan menarik, yaitu yang pertama, iklan harus berbeda tapi jangan berlebihan. Memang, unsur berbeda dengan produk lain harus terkandung dalam sebuah iklan. Namun, jangan sampai terlalu berlebihan. Berlebihan di sini adalah iklan yang rasional. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh iklan televisi. Ini adalah suatu strategi agar iklan terlihat lucu, aneh, dan norak. Tetapi jika pesan yang sampai di pikiran khalayak adalah kesan negatif, orang-orang akan malas memperhatikan iklan tersebut. Yang kedua adalah iklan harus memiliki kunci visual. Kunci visual yang dimaksud di sini adalah iklan tentang keunikan, berbeda dan memiliki karakter yang kuat. Khalayak cenderung lebih cepat mengingat iklan yang dilihat berbeda dari biasanya. Sementara itu, iklan yang dilihat unik memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga adalah logo harus menonjol dan mudah diingat. Logo harus terlihat menonjol. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran khalayak atas merek produk yang kita iklankan. Dengan logo yang menarik, khalayak akan langsung mengenali logo tersebut walaupun dari jarak yang jauh. Struktur iklan yang kedua adalah singkat dan jelas. Informasi dalam iklan harus singkat dan jelas agar pesan yang disampaikan dapat mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Selain itu, alasan lainnya karena semakin panjang iklan, semakin mahal biaya promosinya. Supaya menarik minat masyarakat untuk membaca iklan, gunakanlah bahasa yang lugas dengan pilihan kata yang tepat. Dalam hal ini, judul iklan memiliki peran yang penting. Jadi, buatlah judul atau slogan unik dan semenarik mungkin agar mampu membuat masyarakat penasaran untuk membaca iklan lebih lanjut.
Ciri iklan selanjutnya adalah bahasa iklan. Bahasa iklan bersifat persuasif, selalu berusaha menggugah emosi pembaca atau pendengar. Tujuannya agar yang menjadi sasaran iklan melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan amanat iklan tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa iklan, kata-kata yang digunakan dalam bentuk rayuan, anjuran, atau ajakan yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Pembagian iklan secara umum menurut Allo Leliweri adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan tanggung jawab sosial. Iklan ini bertujuan menyebarkan pesan yang bersifat informatif dan edukatif agar khalayak bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan. Contohnya, iklan anjuran. Yang kedua, iklan bantahan. Iklan ini bertujuan membantah atau melawan isu yang merugikan dan memperbaiki citra seseorang, perusahaan, atau merek yang tercemar akibat informasi yang tidak benar. Contohnya, yang ketiga, iklan pembelaan. Iklan yang digunakan untuk membantah. Pengiklan pada posisi membela. Contoh, yang keempat, iklan keluarga. Iklan pemberitahuan dari pengiklan tentang terjadinya suatu peristiwa kekeluargaan kepada keluarga atau khalayak lainnya. Contohnya, pembagian iklan secara khusus menurut Allo Leliweri didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu berdasarkan jumlah sasaran atau target penggunaan media. Iklan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan media above the line adalah media yang sasarannya berjumlah besar. Media yang termasuk kategori ini yaitu yang kedua, iklan below the line adalah iklan yang menggunakan media khusus. Kategori ini adalah berdasarkan jenis media yang digunakan. Iklan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, iklan cetak. Iklan cetak dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana maupun teknologi tinggi. Beberapa contoh iklan cetak yaitu berdasarkan luas ruang iklan yang dipakai. Iklan media cetak ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu pertama, iklan baris. Iklan ini disebut iklan baris karena pesan yang dibuat hanya terdiri atas 3-4 baris. Biaya yang dikenakan dihitung per baris dan biasanya harganya relatif murah. Barang yang diiklankan dalam iklan baris sangat beragam, meliputi yang kedua, iklan kolom. Iklan ini memiliki lebar satu kolom, lebih tinggi dibandingkan iklan baris, memuat pesan verbal dan nonverbal sebagai ilustrasi gambar, simbol, lambang, ataupun tanda-tanda visual lainnya. Contohnya,
Yang ketiga, iklan advertorial. Iklan ini diberi keterangan advertorial untuk dibedakan dengan berita. Contohnya, keempat, iklan display. Iklan ini memperlihatkan ilustrasi berupa gambar, baik foto maupun grafis, dalam ukuran yang lebih besar di samping pesan verbal tertulis. Iklan ini umumnya digunakan oleh organisasi bisnis dan sosial. Misalnya, berdasarkan jenis media yang digunakan, yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik. Contoh, yang pertama, iklan radio. Karakteristik yang khas yaitu hanya dapat didengar melalui radio yang merupakan perpaduan dari kata-kata, musik, dan sound effect. Yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, iklan komersial yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang kedua, iklan non-komersial yang bertujuan menyampaikan informasi, mempersuasi, atau membidik khalayak dengan tujuan akhir bukan keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial. Berdasarkan isi pesan, iklan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, iklan politik. Iklan politik adalah periklanan citra atau jati diri yang diarahkan untuk membangun reputasi seseorang pejabat publik atau politisi. Iklan politik menginformasikan kepada masyarakat mengenai kualifikasi seorang politisi, seperti latar belakang, pengalaman, dan kepribadian. Bentuk dan isi iklan politik ini banyak diinformasikan melalui media cetak dan elektronik. Contohnya, iklan mempromosikan salah satu kandidat menjelang pemilu. Yang kedua, iklan pendidikan adalah iklan yang memiliki konten atau isi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan dalam iklan ini merujuk kepada para siswa, mahasiswa, ataupun orang tua. Tujuannya untuk mengajak, memberitahukan, menginformasikan, atau membujuk masyarakat dengan tujuan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Contohnya, iklan pendidikan yang berisi tentang informasi wajib belajar 12 tahun. Maksud dari iklan pendidikan tersebut tentu untuk menginformasikan dan mengajak masyarakat Indonesia mengetahui wajib pendidikan di Indonesia adalah 12 tahun. Yang ketiga, iklan kesehatan adalah iklan berisi program, informasi, atau ajakan yang mengarah pada bidang kesehatan. Iklan kesehatan biasanya dibuat dengan sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat luas, disertai dengan slogan-slogan pendek, serta ditambah dengan desain gambar yang sangat menarik. Contohnya, iklan penyuluhan HIV atau AIDS. Yang keempat, iklan pariwisata. Iklan yang mempromosikan daerah wisata atau akomodasi wisata. Contohnya, iklan tentang pariwisata Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia.
yaitu Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia. Yang kelima, iklan olahraga. Iklan olahraga ini adalah iklan seputar aktivitas olahraga. Iklan ini dapat berisi informasi tentang event olahraga, baik bersifat massal maupun perorangan. Contohnya, iklan pertandingan sepak bola Liga Indonesia, bulu tangkis, dan sebagainya. Yang keenam, iklan lowongan pekerjaan adalah iklan yang berisi aneka lowongan kerja. Iklan ini bertujuan merekrut calon pegawai atau pekerja. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan di penerbit Erlangga. Berdasarkan cakupan atau wilayah sasarannya, iklan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, iklan lokal. Iklan yang mencakup khalayaknya terbatas di perdesaan, perkotaan, atau kabupaten saja. Contohnya, iklan suatu supermarket di wilayah perkotaan. Yang kedua, iklan regional. Iklan yang mencakup khalayaknya lebih luas dari wilayah lokal. Yang ketiga, iklan nasional. Iklan yang target konsumennya berada di seluruh wilayah suatu negara. Iklan ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan nasional yang memproduksi barang ataupun jasa dengan target pemasaran skala nasional. Contohnya, iklan penerbit Erlangga. Yang keempat, iklan internasional. Iklan yang membidik khalayaknya lebih dari satu negara. Contohnya, iklan Indomie yang sudah mendunia. Berdasarkan fungsinya, iklan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, iklan informasi. Tujuannya menitiberatkan sebagai sebuah informasi untuk khalayak. Yang kedua, iklan persuasi. Tujuannya menitiberatkan pada upaya mempengaruhi khalayak untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah iklan mendidik. Tujuannya menitiberatkan pada tujuan mendidik agar khalayak mengerti dan mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu. Baiklah teman-teman dan adik-adik semuanya, cukup di sini dulu pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga materi menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan dapat bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.